Pemirsa, fakta baru terungkap dari kasus tuduhan politisi mencabuli anak kandungnya sendiri di Lombok Barat, NTB. Anak politisi mengaku tidak pernah dicabuli dan dibuktikan dengan hasil visum. SS, seorang politisi yang dilaporkan telah mencabuli anak kandungnya sendiri, masih terbaring lemah di RSUD Tripat Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia mendapat perawatan medis setelah menjadi korban amuk massa. Massa menganiayanya setelah ia dituduh mencabuli anak kandungnya sendiri. Ironisnya, tuduhan itu tak berdasar. Dari pengakuan anak kandungnya, ia tak pernah dicabuli oleh SS. Hal ini diperkuat dari hasil visum yang dijalani anak SS. Karenanya kuasa hukum SS akan melaporkan penganiayaan kliennya pada polisi. Tapi faktanya, setelah dilakukan BAP pemeriksaan di kepolisian, si terduga korbannya ini adalah sama sekali tidak pernah merasa dilecehkan sama orang tuanya. Baik merupakan pelecehan seringannya maupun sampai ke pelecehan seksual, itu tidak pernah terjadi. Ini anak kandung. Tapi pelaporan ini bukan semata-mata anak kandung ini ingin melaporkan. Yang kami dapat informasi dari pihak yang diduga pelapornya ini adalah dia diculik. Ya diculik oleh salah seorang ke rumah yang bersangkutan. Tahu-taunya bukan hanya di rumah itu, tetapi dia diarahkan ke Polres. Sebelumnya, seorang pria yang diketahui sebagai politisi menjadi sasaran amukan massa. Massa emosi lantaran pria berinisial SS ini diduga menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Penganiayaan bermula dari anak SS yang menceritakan perbuatan ayahnya merusaknya pada kakaknya. Selanjutnya, kakak beradik ini pun membuat laporan polisi dengan dugaan persetubuhan paksa ke kantor Mapolres Lombok Barat. Belakangan terungkap kata-kata merusak ternyata diartikan mengecewakan dan kerap menyakiti hati dan bukan mencabuli. Saat ini polisi masih mendalami dan mengumpulkan bukti terkait kasus ini. Awaludin, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, bagaimana kronologi pelaporan kasus tuduhan mencabuli SS mencabuli anak kandungnya sendiri di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang belakangan ini diketahui adalah seorang anak yang mengaku tidak pernah dicabuli seperti itu. Nah, kami konfirmasi langsung kepada Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Selamat malam, Pak Arman. Selamat malam. Iya, Pak Arman, ini ramai di media sosial dan banyak di portal berita seperti itu. Ini bagaimana sebetulnya kronologi pelaporan tentang terkait dengan dugaan seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri begitu. Namun belakangan ini diketahui dalam kasus ini terjadi kesalahpahaman. Sebab sang anak ini rupanya tidak merasa dicabuli oleh sang ayah. Ini bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Silakan, Pak. Ya, pertama ucapkan terima kasih dulu kepada BTV, di mana dugaan kasus asusila ini yaitu di tanggal 16 Juli 2023 diawali daripada penyampaian lewat pengarah suara masjid ya, untuk pengumpulan massa bahwasanya menyampaikan adanya dugaan asusila. Yaitu yang perlu digarisbawahi dulu. Kemudian di dalam hal ini berkumpullah kelompok massa, kemudian diduga daripada S ke dalam wilayah massa tersebut, kemudian terjadilah dugaan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Kemudian untuk tahapannya, hari ini telah dinaikkan proses penyidikan dengan 2 kasus. Yaitu yang pertama, dugaan asusila yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, kemudian dugaan tindak kekerasan secara bersama-sama yang ditangani oleh Polres Lombok Barat, dan ini telah memeriksa dugaan tindak kekerasan secara bersama-sama 3 saksi dan direncanakan besok untuk memeriksa 2 saksi kembali, serta mengumpulkan data pendukung lainnya sebagai barang bukti yang nantinya akan
berproses ke tingkat lebih lanjut. Begitu juga dengan dugaan asusila, hari ini telah memeriksa saksi korban di jam 2 siang tadi, Ya. di tanggal 20 Juli 2023, di mana sebelumnya telah memeriksa 2 saksi pada saat penyelidikan dilakukan, pengambilan data 2 orang saksi dan juga saksi korban, sehingga peningkatan menjadi penyidikan ini menjadi proses yang lanjut sehingga nantinya bisa terkuak secara utuh terhadap kasus tersebut. Jadi Pak Arman, ini artinya bahwa proses hukum terkait dengan tindakan asusila ini dihentikan atau masih dalam penyelidikan begitu? Atau memang ini bukan kasus pencabulan sebetulnya? Seperti yang saya katakan tadi, apabila disimak bahwasanya ini sudah naik dalam proses penyidikan. Oke. Yang tadinya awalnya penyelidikan menjadi penyidikan. Oke, sudah naik ya. Oke, baik. Naik dalam proses penyidikan. Ya. Oke. Lalu terkait dengan visum, anak sudah menjalani visum. Seperti apa hasilnya, Pak? Visum kita belum ada hasil, walaupun ada permintaan visum ya dari penyidik. Kita menunggu mungkin besok ya, baru keluar hasil visum ya dari penyidik sesuai dengan permintaan. Mengenai yang beredar dan segala macam, itu kita harus verifikasi dulu ya. Dan memang secara legalitas sudah ada permintaan dari pihak kepolisian kepada tempat yang memang di mana permintaan visum itu dilakukan. Kalau nggak salah kita sudah minta khusus di lewat Bali ya, provinsi Bali ya. Okay. Memang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengeluarkan daripada visum ini, dan memang terakreditasi di sana. Oke. Lalu ini apa betul Pak, SS ini juga mengajukan laporan terkait tindak pengeroyokan pengeroyokan warga. Sejauh ini seperti apa prosesnya, Pak? Sudah dilaporkan ya, yang khusus untuk dugaan kekerasan secara bersama-sama, di mana kalau tidak salah itu sekitar tanggal 18 ya. Ya. Dan ini sudah naik sidik juga dan telah memeriksa 3 orang saksi. Rencananya besok kita akan memeriksa 2 orang saksi sambil mengumpulkan barang bukti. Oke, baik. Jadi artinya besok kami nantikan setelah keterangan saksi dan juga hasil visum begitu ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Arman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Semoga sehat senantiasa Pak. Selamat malam.